Pemirsa, jika Anda punya sofa atau kasur spring bed yang sudah tidak terpakai, kini tak perlu bingung lagi untuk membuangnya kalau udah nggak dipakai ya. Nah, cukup isi website milik DLH Jakarta, ini sampah-sampah besar bisa dijemput ke rumah secara gratis, pemirsa. Warga Pasar Minggu, Jakarta Selatan ini cukup menunggu di rumah untuk membuang sofa rusak miliknya. Tidak perlu repot karena tim Dinas Lingkungan Hidup Jakarta kini bisa menjemput dan mengangkut sampah ukuran besar langsung ke rumah warga tanpa dikenakan biaya alias gratis. Tak hanya sofa, warga juga bisa membuang lemari, kasur spring bed, meja, dan furnitur besar lainnya. Layanan ini dibuka agar limbah furnitur warga Jakarta ditangani secara tepat dan bertanggung jawab, bukan asal buang yang justru bisa mencemari lingkungan. Saya sih sangat senang sekali ya, karena ini divan secara ukuran besar tidak bisa diangkut oleh sampah reguler. Jadi agar tidak mencemari lingkungan Jakarta. Untuk bisa mendapatkan layanan jemput gratis sampah besar, Anda cukup mengajukan permintaan layanan angkut di website lingkunganhidup.jakarta.go.id dan klik layanan Bulky Waste. Setelah dilakukan verifikasi dan disetujui, tim DLH akan membuat jadwal penjemputan sampah. Semua pengajuan Anda bisa dipantau melalui website seperti Anda memantau pengiriman paket barang. Selain bisa dijemput langsung di rumah, warga juga bisa membuang sampah ukuran besar di 40 titik lokasi yang tersebar di seluruh kota Jakarta. Dari Jakarta, Amrina Rida, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lain. Pemirsa, warga Balaraja, Tangerang, Banten mengalami sakit mata hingga gangguan pernafasan diduga akibat pencemaran udara dari pengelolaan limbah sebuah perusahaan. Warga Desa Sentul, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten mengeluhkan pencemaran udara di daerahnya. Rumah mereka kerap menerima debu dan abu sisa pembakaran dari pabrik milik PT Sinar Logam Indonesia beberapa waktu lalu. Kondisi ini membuat sejumlah warga mengalami batuk, sesak napas, mata perih, dan sakit tenggorokan. Pencemaran diduga berasal dari pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya atau B3. Kalau lama-lama kita di luar gitu tenggorokan sakit, kemudian pusing, nanti mual. Apalagi saya kebetulan punya anak yang punya asma ya, itu beberapa kali kalau sudah baunya itu sangat-sangat luar biasa, harus langsung ke IGD, harus di nebu. Menyikapi keluhan warga, pihak perusahaan PT Sukses Logam Indonesia akhirnya buka suara. Pihak perusahaan mengaku telah memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan sistem pengelolaan limbah telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Walaupun demikian ya, kami tegaskan PT SLI itu telah memenuhi standar ketentuan kegiatan operasional yang berlaku, yang telah ditetapkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga terkait. Dan memang kami juga senantiasa melakukan pengecekan, pengawasan terkait dengan tadi bau, kemudian udara, dan emisi lah. Pihak perusahaan juga membuka ruang dialog dengan masyarakat yang merasa dirugikan, bahkan siap memberikan kompensasi bila diperlukan. Meski mendapat keluhan dari masyarakat, keberadaan perusahaan ini juga bermanfaat dalam membuka peluang pekerjaan. Kita ke Bandung, Jawa Barat, pemirsa. Seorang bocah viral di Jagadmaya karena meniru suara trompet. Ya, aksi ini mendunia setelah diunggah sejumlah klub sepak bola dunia dan telah ditonton lebih dari 24 juta kali di seluruh dunia. Halo guys, ada suara trompet nih guys. Cek sound, cek sound. Rahmat Fauzan, inilah bocah asal Tasikmalaya, Jawa Barat yang bisa menirukan suara trompet. Uniknya, suara trompet yang ditirukan membuat Fauzan dikenal di Jagadmaya. Bahkan sejumlah klub sepak bola dunia ikut mengunggah video editan Fauzan yang dipadukan dengan momen dramatis di lapangan hijau.
Keunikan yang dimiliki Fauzan awalnya diketahui gurunya di Pondok Pesantren Al-Basariyah 1, Kota Bandung. Aksi Fauzan lalu diunggah ke media sosial dan mendapat tanggapan positif dari warganet. Awalnya cuma iseng-iseng doang, teriakan cempreng-cempreng. Nah, keingat suara trompet jadi disuarain. Nah, Pak Deden kemarin kedengeran. Jadi lagi ojan sama bapak bakal divideoin. Nah, divideoin jadi viral. Selain digunakan oleh klub top dunia, video suara trompet Fauzan juga telah ditonton lebih dari 24 juta kali di seluruh dunia. Tidak hanya bisa menirukan suara trompet, suara azan pun merdu ketika azan. Sejumlah prestasi dari suara azan pun telah ia raih. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah suara yang ada istimewanya, karena di pondok pesantren nggak ada pelajarannya suara trompet, nggak ada. Kalau tiup trompet belajar di pondok pesantren, tapi suara yang menyuarakan trompet itu nggak diajarkan. Tapi alhamdulillah dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini terjadi sesuatu hal yang istilah pondok pesantren min haitsu la yahtasib, tidak kami kira dari awalnya. Meski kini dikenal di dunia maya karena keunikan suara trompet yang ditirunya, Fauzan tidak lupa untuk tetap belajar menempuh pendidikan dan bercengkrama dengan teman-teman di sekolah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Seru sekali. Coba Togi, sekarang giliran kamu. Ini suara trompet pemirsa. Kenapa jadi ayam berkokok ya? Tapi anak ini berbakat ya. Suara ini kan sampai banyak pebola internasional akhirnya ini ya menggunakan suaranya ya. Dan tidak hanya suara trompet, dia pun juga berbakat untuk azan tadi. Azan, ini luar biasa. Suara memang diberkahi dengan suara yang sangat indah ya, sehingga bisa tidak hanya buat video-video viral, video lucu, tapi juga bisa azan. Luar biasa sekali. Semoga suatu saat bermanfaat ya. Dan menginspirasi kita berdua juga ya. Pemirsa, hujan deras disertai angin puting beliung membuat atap stadion porak-poranda di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Ya, sementara di Temanggung, Jawa Tengah, seorang ayah dan anaknya tertimpa pohon tumbang akibat angin kencang. Dalam video amatir terlihat angin puting beliung menerbangkan atap bangunan Stadion Gelora Penataran yang ada di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Selasa petang. Bangunan atap stadion sepanjang 100 meter tersebut porak-poranda dihantam angin puting beliung. Hingga saat ini petugas masih melakukan pencarian korban, apakah ada di bawahnya. Proses evakuasi terhadap kerusakan material atap akan segera dilakukan. Seorang pengendara motor bernama Arifin Nugroho, warga desa Lungge, tertimpa pohon tumbang di Jalan Sarbini. Korban bersama anaknya hendak pulang ke rumah, namun tertimpa pohon tumbang di tengah hujan deras yang disertai angin kencang. Sang anak selamat, sementara korban harus dirawat intensif. Selain menumbangkan pohon dan merusak rumah warga, juga terjadi fenomena hujan es di 3 kecamatan di Temanggung, yakni Kecamatan Wonoboyo, Ngadirejo, dan Candiroto. Pesantren hujan es, guys. Hujan es. Butiran es sebesar kelereng saat hujan deras dan angin kencang mengguyur dan terekam kamera warga. Sejauh ini belum ada laporan kerusakan yang berarti akibat hujan es ini. BPBD Temanggung mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi cuaca ekstrim di masa peralihan musim ini. Ya, bisa ibu-ibu rumah tangga harus terus putar otak menyiapkan hidangan di rumah. Iya, di saat harga kebutuhan pokok masih tinggi, pemirsa, anggaran belanja ke pasar makin terkuras karena harga telur dan juga ayam potong yang juga kini ikut naik.
Harga telur ayam di Pasar Kosambi, Kota Bandung terus mengalami kenaikan. Saat ini harga telur dijual hingga Rp32.000 per kilogramnya, padahal sebelumnya telur ayam dijual Rp26.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan terjadi mulai bulan September yang disebabkan kenaikan harga pakan ternak ayam petelur. Selain itu, kenaikan juga disebabkan meningkatnya permintaan dari program makan bergizi gratis dan dimanfaatkan para peternak dengan menaikkan harga telur. Akibatnya banyak konsumen yang terpaksa mengurangi pembelian, sementara pedagang tidak berani menyetok terlalu banyak barang dagangan. Kenaikan harga telur ayam juga diikuti kenaikan harga daging ayam potong di pasar tradisional di Kota Cimahi. Saat ini daging ayam dijual Rp42.000 per kilogramnya dari harga semula Rp34.000 per kilogram. Kenaikan juga diduga akibat kenaikan harga pakan dan tingginya permintaan pasokan untuk makan bergizi gratis. Situasi ini membuat sejumlah pembeli mengurangi pembelian mereka. Selain itu juga akibat daya beli menurun karena harga yang semakin tinggi. Masyarakat hanya berharap pemerintah dapat menstabilkan harga ini secepatnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, lagi-lagi harga bahan-bahan pokok naik ya, sembako naik, terutama barang-barang yang sering dikonsumsi setiap hari seperti telur dan juga ayam potong. Nah, kamu sendiri nih sebagai ibu rumah tangga, nih bagaimana nih? Apakah kamu merasa terganggu atau enggak? Kamu merasa panik nggak ketika harga telur naik, ayam naik nih? Pasti ya, karena kan kita harus... Gimana? Ya meskipun keuangan adalah urusan suami saya benar. Tapi tentu saja kita harus mengatur ulang jumlah pengeluaran setiap bulannya, dan pasti ini cukup mengganggu ibu-ibu yang misalkan setiap bulannya sudah ada angka fix gitu ya, kemudian harus lagi merubah rencana pengeluaran per bulannya. Dan ini juga kita berharap semoga pemerintah kenaikan harga pokoknya tidak terlalu lama dan bisa kembali stabil lagi. Benar. Karena juga cukup penting, kita hidup tanpa ayam itu tidak bisa. Nggak bisa, apalagi sambal atau enggak ini cabai-cabai. Telur sambal ayam gulai dan lain-lain. Karena memang Indonesia ini kan makanannya harus berwarna, gurih. Gitu. Baik, kita ke informasi selanjutnya bisa di mana ekonomi sulit ini membuat warga memilih menahan belanja dan pusat belanja akhirnya kena imbasnya. Iya, salah satunya pemirsa Grand Mall Bekasi, Jawa Barat yang makin sepi dan akhirnya tutup. Grand Mall Bekasi, mall kebanggaan warga kota Bekasi di era awal tahun 2000-an akhirnya tutup setelah kalah pamor dan ditinggal pengunjung. Seluruh tenan dan toko tutup sejak awal tahun ini, termasuk deretan toko pakaian, toko makanan, dan toko elektronik. Sebagian toko bahkan terpasang papan dijual. Hanya ada beberapa ruko di belakang mall yang masih buka, itu pun sepi. Tampak terlihat di sebelah yang kami laporkan ini, di mana sejumlah tenan-tenan pun mulai tutup, tak ada lagi aktivitas di dalam pusat perbelanjaan di kota Bekasi ini. Akibat mal ditutup, ribuan orang yang selama ini menggantungkan hidup dari mal kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Seperti para penjaga toko hingga tukang becak di sekitar mal. Grand Mall Bekasi di Jalan Jenderal Sudirman, Medan Satria, Kota Bekasi ini dulunya menjadi tempat favorit warga Bekasi untuk berbelanja atau berlibur bersama keluarga. Namun sejak maraknya toko online, pamor mal ini mulai redup dan mencapai puncaknya 1 tahun terakhir seiring lesunya daya beli masyarakat. Data terbaru Indeks Keyakinan Konsumen IKK pada Juni 117,8 turun dari Maret 121,1. Angka ini mencerminkan pesimisme masyarakat dan lebih memilih menahan belanja. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.